Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam mata kuliah hukum telematika ini kita akan mempelajari terkait dengan data pribadi. Sebelum kita masuk ke terkait dengan data pribadi, kita masuk mempelajari terkait dengan pengertian data pribadi. Terkait dengan data pribadi ini, kalau kita lihat di Undang-Undang ITE, bahwa di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE, kita lihat Undang-Undang ITE di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian ada perubahannya di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE ini menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Kalau kita lihat pasal 26 ayat 1 ini, kita bisa lihat bahwa setiap penggunaan data pribadi ini itu harus melalui persetujuan orang yang bersangkutan. Di sini orang yang bersangkutan ini adalah orang yang memiliki data pribadi. Di dalam pasal 26 ini kita bisa lihat di penjelasannya. Pasal 26 Undang-Undang ITE di sini menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi, privacy right. Kata lain bahwa terkait dengan perlindungan data pribadi ini merupakan bagian dari hak pribadi. Di dalam pasal 26 ayat 1 ini menyebutkan ada pengertian, ada kandungan pengertian terkait dengan hak pribadi di sini, bahwa hak yang pertama, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Yang kedua, hak pribadi ini merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Yang ketiga, bahwa hak pribadi ini merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Ini terkait dengan data pribadi yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Terkait dengan data pribadi Undang-Undang ITE. Terkait dengan pengertian data pribadi ini, apa sih yang dimaksud dengan data pribadi? Kita bisa lihat di PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Terkait dengan pengertian data pribadi, ini ada di pasal 1 angka 29. Apa yang dimaksud dengan data pribadi ini? Bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem dan atau non elektronik. Nah, terkait dengan data pribadi, data pribadi atau data itu adanya di mana saja sih? Nah, kalau kita bisa lihat bahwa data itu bisa aja disimpan di penyedia jaringan internet,
atau ISP, bisa disimpan di negara atau aparat penegak hukum atau layanan publik, atau disimpan juga bisa di penyedia hosting, atau juga bisa disimpan di perbankan atau penyedia jasa sektor keuangan formal. Bisa juga data itu disimpan di penyedia aplikasi atau platform atau layanan konten. Itu juga bisa disimpan oleh pihak-pihak yang tidak diketahui atau unwanted parties. Jadi bisa data ini, ya, baik data pribadi ini bisa tersimpan di beberapa jaringan. Baik, bisa di ISP, bisa misalnya kalian menjadi konsumen di perbankan, misalnya penyedia bank digital misalnya. Bank digital itu bisa dapat menyimpan data pribadi kalian dan lain-lain. Nah, terkait dengan data pribadi, ada hak perlindungan data pribadi di Indonesia. Terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia itu ada di dalam, bisa kita lihat di Undang-Undang ITE, ya, di pasal 26. Kita lihat diawali di Undang-Undang ITE dulu. Ya. Nah, terkait dengan hak untuk memberi persetujuan menggunakan data secara terbatas itu ada di pasal 26 ayat 1. Ya. Ini sudah disebutkan isi dari pasal 26 ayat 1 sini, ya, bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, ya, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian, bagaimana kalau digunakan tanpa persetujuan orang bersangkutan? Hanya ada hak untuk menggugat atas kerugian penggunaan data yang tanpa persetujuan. Ini ada di pasal 26 ayat 2. Di dalam pasal 26 ayat 2 di sini disebutkan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dimaksud dalam ayat 1 tadi, ya, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Kata lain bahwa apabila suatu penyedia layanan atau bisa baik berbadan hukum maupun perorangan menggunakan data pribadi tanpa persetujuan, maka orang yang merasa dirugikan terkait dengan penggunaan data pribadinya ini tanpa persetujuan ini dapat menggugat ke pengadilan. Kemudian ada namanya hak untuk penghapusan data. Ini ada di pasal 26 ayat 3. Di sini menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi di pasal 26 ayat 3 di sini disebutkan bahwa jika
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan itu bisa dimintai penghapusan. Kemudian selain di Undang-Undang ITE, ada di PP nomor 71 tahun 2019. PP 71 tahun 2019 ini terkait dengan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Di dalam PP nomor 71 tahun 2019 ini terkait dengan hak perlindungan yang timbul dan kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik. Ini ada di pasal 14 ya, ayat 1. Nah, di pasal 14 ayat 1, penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pengawasan data pribadi atau pemrosesan data pribadi. Terkait dengan pemrosesan data pribadi ini meliputi pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas. Yang kedua, pemrosesan data pribadi ini dilakukan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, bahwa pemrosesan data pribadi ini itu dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi. Dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi. Nah, selanjutnya, dengan pemrosesan ini, pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi. Kemudian, pemrosesan data pribadi itu dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan akses, dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan data pribadi. Kemudian terkait dengan perlindungan data pribadi di pasal 14 ayat 1 ini terkait dengan pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi. Dan juga pemrosesan data pribadi ini dimusnahkan dan atau dihapus kecuali masih dalam masa referensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian masih di dalam PP nomor 17 tahun 2019 bahwa ada hak penghapusan terbatas. Ini ada di pasal 16. Isinya bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan dilakukan penghapusan. Right to erasure terdiri atas data pribadi. Yang pertama terkait dengan diperoleh, data pribadi itu diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Jadi kalau data pribadi ini diperoleh tanpa persetujuan pemilik data pribadi, itu bisa dilakukan penghapusan dalam pasal 16. Kemudian data pribadi yang telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi. Kemudian data pribadi ini diperoleh atau diproses dengan cara melawan hukum. Kemudian data pribadi ini sudah tidak sesuai dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian data pribadi yang
penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Ini terkait dengan hak penghapusan terbatas. Di PP nomor 71 tahun 2019 ini ada di pasal 16. Kemudian masih di PP nomor 71 tahun 2019 ada namanya hak listing mesin pencari. Ini ada di pasal 17. Di dalam pasal 17, penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang dilakukan pengeluaran dari daftar mesin pencari dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi untuk terkait dengan penghapusan informasi elektronik atau dokumen elektronik itu harus berdasarkan penetapan pengadilan, yaitu berdasarkan pasal 17. Kemudian masih di PP nomor 71 tahun 2019 ini ada terkait dengan retensi dan hak penghapusan. Ini ada di pasal 18 ayat 1 bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Kemudian ada hak atas tersedianya mekanisme penghapusan data. Ini ada di pasal 18 ayat 2. Dalam pasal 18 ayat 2, mekanisme penghapusan sebagaimana yang dimaksud di ayat 1 paling sedikit memuat terkait dengan pertama, penyediaan saluran komunikasi antara penyelenggara sistem elektronik dengan pemilik data pribadi. Yang kedua, ada terkait dengan fitur penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang memungkinkan pemilik data pribadi melakukan penghapusan data pribadi. Dan juga ada pendataan atas permintaan penghapusan terkait dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Masih di dalam PP nomor 71 terkait dengan jaminan dari penyelenggara dan agen, ini ada di pasal 29. Ini terkait bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyampaikan informasi kepada pengguna sistem elektronik paling sedikit mengenai pertama identitas penyelenggara sistem elektronik. Ini dan juga pertama objek yang ditransaksikan. Yang terkait dengan kelayakan atau keamanan sistem elektronik, yang terkait dengan tata cara penggunaan perangkat, kemudian terkait dengan syarat kontrak, dan terkait dengan prosedur mencapai kesepakatan, dan juga jaminan privasi dan atau perlindungan data pribadi dan juga nomor telepon pusat pengaduan. Nah, di pasal 29 ini setiap penyelenggara sistem elektronik ini harus menyampaikan kepada penggunanya atau konsumennya terkait dengan identitas, objek yang ditransaksikan, dan terkait dengan keamanan sistem elektroniknya, terkait dan juga tata cara penggunaan perangkatnya, terkait dengan ketentuan dan syarat yang berlaku atau syarat kontrak, kemudian terkait dengan prosedur untuk mencapai kesepakatan, yang terkait dengan jaminan dalam hal perlindungan data pribadi, dan harus ada nomor telepon pusat pengaduan. Kemudian ada
terkait dengan jaminan dari penyelenggara atau agen, yaitu ada di pasal 37 ayat 1 masih di PP nomor 71 tahun 2019, menyatakan bahwa penyelenggara agen elektronik wajib memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna pada agen elektronik yang diselenggarakan, meliputi paling sedikit informasi mengenai pertama terkait dengan identitas penyelenggara agen elektronik, kemudian terkait dengan objek yang ditransaksikan, kemudian kelayakan atas keamanan agen elektronik, terkait dengan tata cara penggunaan perangkat, terkait dengan syarat kontrak dan prosedur mencapai kesepakatan, terkait dengan jaminan perlindungan data pribadi, dan terakhir adalah nomor telepon pusat pengadilan. Tadi terkait dengan jaminan dari penyelenggara sistem elektronik, kalau di pasal 37 ayat 1 ini terkait dengan jaminan terhadap agen elektronik, penyelenggara agen. Nah, kemudian selain di PP nomor 71 tahun 2019 ada Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Terkait di Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 ini terkait dengan hak-hak umumnya, ini ada di pasal 26. Di pasal 26, pemilik data pribadi itu mempunyai hak. Yang pertama terkait dengan atas kerahasiaan data pribadinya, kemudian pemilik data pribadi itu berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri. Kemudian pemilik data pribadi itu berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah dan memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian masih di pasal 26, pemilik data pribadi itu berhak mendapatkan akses untuk memperoleh histori data pribadinya tanpa pernah diserahkan pada penyelenggara sistem elektronik. Kemudian pemilik data pribadi berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam suatu sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik. Kemudian masih di Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 ada hak untuk mendapatkan pemberitahuan. Ini ada di pasal 28 bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik ini wajib melakukan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian wajib menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan, dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan pengumpulan atau perolehan terkait dengan data pribadi. Kemudian penyelenggara sistem elektronik itu wajib memberitahu secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikeluarkannya. Dengan ketentuan pemberitahuan ini seperti pertama, harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Kemudian mengenai dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data elektronik
atau pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya. Kemudian yang ketiga, harus disampaikan lebih diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan. Yang keempat, pemberitaan tertulis ini dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat adalah 14 hari sejak diketahuinya kegagalan tersebut. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Itu terkait dengan data pribadi. Terima kasih. Saya tutup perkuliahan terkait dengan data pribadi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.